Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 7 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai pasal 5 ayat 4. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 22a. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengasihi Allah
mengasihi sesama. Seorang tokoh pergerakan kemerdekaan India yang terkenal, yakni Mahatma Gandhi, kagum dengan Yesus Kristus. Tetapi ia tidak suka dengan orang Inggris atau sebagian besar adalah Kristen yang pada waktu itu menjajah India. Gandhi berkata, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen pada hari ini. Banyak orang Kristen yang menyatakan diri mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi sesama. Ini justru adalah kesaksian yang melemahkan pewartaan Injil. Saudara-saudariku terkasih, ajaran dan teladan Tuhan Yesus sungguh agung dan mulia. Dengan jelas dikatakan dalam Injil bahwa ia datang untuk membebaskan yang tertindas, memberitakan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada tawanan, dan penglihatan bagi orang buta. Hal ini bukan hanya diwartakannya di atas mimbar sinagoga atau rumah ibadat, melainkan ditampakkan dalam seluruh karyanya. Apa yang ia wartakan, itu pula yang ia jalani. Banyak orang yang melihat keagungan dan kemuliaan Yesus justru dari selarasnya pewartaan dan tindakannya. Mari kita mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi Allah. Kedua hal ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk diselaraskan. Secara indah, gereja mengajarkan keselarasan itu dalam 7 karya belas kasih rohani dan 7 karya belas kasih jasmani. 7 karya belas kasih rohani adalah menasihati orang yang ragu, mengajar yang belum tahu, menegur pendosa, menghibur yang menderita, mengampuni yang menyakiti, sabar berhadapan dengan orang yang menyusahkan, serta berdoa bagi orang yang hidup dan yang mati. 7 karya belas kasih jasmani adalah memberi makan pada yang lapar, memberi minum pada yang haus, perlindungan pada orang asing, memberi pakaian pada yang telanjang, melawat orang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, dan menguburkan orang mati. Mari kita nyatakan kasih kita kepada Allah dengan mengasihi sesama kita. Semoga demikian. Amin.